Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Fadilah Kusuma dengan NIM 4321901046. Dosen pengampu saya adalah Febrian Kuarto, SEMAKT. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran privasi terhadap Facebook. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti timbul kebiasaan. Etika sendiri adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi salah satu studi mengenai standar dan penilaian norma. Etika mencakup analisa dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dalam TIK bermakna sekumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat. Etika dalam TIK bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu. TIK dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer dan telekomunikasi, dan teknis yang digunakan untuk menangkap, menyimpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu informasi. Etika dalam penggunaan TIK terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual, dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Beberapa isu yang muncul dalam penggunaan TIK diantaranya adalah broadband, consumer protection, cybercrime, e-banking atau e-finance, digital copyright, digital divide, dispute resolution, dan masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu bagaimana kasus pelanggaran yang dihadapi oleh Facebook, dan yang kedua bagaimana penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Facebook. Tujuan masalah dari Facebook itu sendiri agar kita mengetahui dan memahami kasus yang telah Facebook alami. Dan yang kedua, memahami sekaligus mengetahui penyelesaian kasus yang dialami oleh Facebook. Kita masuk bab 2, pembahasan. Bagaimana kasus yang terjadi pada Facebook. Facebook sendiri didirikan pada 4 Februari tahun 2004. Didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School. Pada tahun 2016, Komisi Perdagangan Federal atau VTC membuka penyelidikan salah satu kasus terbesar Facebook, yakni skandal kebocoran data sebesar 87 juta data yang penggunaannya itu melibatkan Cambridge Analytica. Apa itu Cambridge Analytica? Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membantu kliennya di sejumlah negara dengan mengkombinasikan penyalahgunaan data, penambangan data, broker data, dan analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan. Cambridge Analytica sendiri berdiri sekitar tahun 2013 sebagai anak perusahaan dari grup SCL atau Strategy Communication Laboratories, sebuah perusahaan riset dan strategi komunikasi yang bermarkas di Chelmsford, Inggris. Bagaimana penyelesaian kasus yang dilakukan terhadap Facebook? Setelah Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission atau bisa kita singkat FTC menjatuhkan denda sebesar
5 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun kepada Facebook, lalu pihak Facebook setuju untuk membayar denda. Tapi yang lebih penting bagi pihak Facebook akan membuat sejumlah perubahan struktural terkait cara yang membuat produk dan bagaimana Facebook sebagai sebuah perusahaan beroperasi, kata Mark Zuckerberg. Lalu Mark Zuckerberg meneruskan omongannya, "Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna. Kami sudah bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawab ini, tetapi sekarang kami akan menerapkan terobosan atau privacy terbaru untuk industri kami," imbuhnya Mark Zuckerberg. Bab 3. Kesimpulan. Kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam sistem informasi karena perlakuan hacker yang dilakukan untuk mencari suatu kelemahan dalam sistem dan masuk ke dalam sistem orang lain. Sungguh sangat disayangkan, Facebook adalah salah satu situs di jaring sosial yang banyak diminati dari segala kalangan. Bukan hanya karena tampilan yang menarik, pengguna Facebook juga mudah terhadap aplikasi yang ada di dalamnya lebih lengkap. Tidak heran jika hampir setiap orang, khususnya kalangan remaja, memiliki akun Facebook. Jadi, sangat disayangkan kalau kasus ini menimpa Facebook. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.